Dasar CPNS Angkatan 90, Kabupaten Morowali. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Pagi hari ini kita berkumpul lagi dalam Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Nikmat Allah Subhanahu wa taala perlu kita syukuri. Dan kelihatannya 10 peserta di kelompok 4 ini sudah hadir semua, maka kita sudah bisa memulai melanjutkan daripada pembahasan kita di dalam agenda 2 nilai-nilai dasar ASN yang beberapa waktu hari lalu, 2 hari yang lalu kita sudah mengawalinya dengan berdiskusi tentang pendalaman dan penguatan agenda 2 ini khusus pada akuntabilitas, nasionalisme, dan juga etika publik. Nah, pada pertemuan kali kedua ini kita coba fokus pada materi komitmen mutu dan anti korupsi. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian, saya akan menayangkan materinya. Namun sebelumnya saya ingin informasi dulu dari Anda semua, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Kedua, apakah bahan tayang saya sudah terlihat dengan jelas juga? Sudah, Pak. Siap, sudah, Pak. Kalau tidak salah ini bahan belum ada di Kolabjar ya? Sudah ada yang mengambilnya di Kolabjar? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Ya, karena jaringannya, karena jaringan itu beberapa waktu lalu. Jadi sambil saya menayangkan ini silakan saja dipoto. Kalau bahan pertemuan pertama kemarin sudah diambil ya, di foto-foto. Ya. Iya, sudah, Pak. Sudah, Pak, ya. Sudah. Termasuk soal-soalnya kan, kalau diskusi kelompok, kemudian juga tugas-tugas individu, nanti sama juga seperti ini. Polanya sama, nanti melalui kasus-kasus, media cetak, media elektronik. Namun sebelumnya coba kita memulainya dulu dengan bahan tayang saya. Tentu saya tidak perkenalkan lagi. Nah, ini perlu saya ulang-ulang kenapa kita semua, khususnya Anda, ada di sini, ada di Latsar ini, tidak lain tidak bukan agar supaya ke depan Anda menjadi seorang PNS yang profesional, dan rasanya itu tidak cukup. Di samping profesional harus punya karakter. Nah, Latsar ini banyak mengantar Anda bagaimana menjadikan seorang PNS itu yang berkarakter dalam memberikan pelayanan publik, termasuk agenda 2 ini pure betul-betul membentuk karakter kita. Itu dengan dasar-dasar hukum antara lain seperti Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang ASN ini menjadi acuan, dan seterusnya itu silakan menjadi referensi untuk dipelajari, dibaca-baca sebagai landasannya. Ini juga saya ulangi bahwa Anda datang ke sini untuk membangun satu kompetensi yang sangat penting sebagai seorang pelayan publik, pelayan masyarakat, sebagai abdi negara, yaitu bagaimana menunjukkan sikap perilaku bela negara. Ini tercermin di dalam pembelajaran agenda 1. Kemudian mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya sebagaimana yang kita pelajari di agenda 2. Kemudian yang ketiga, mengaktualisasikan kedudukan dan peran
PNS dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagaimana yang nanti akan Anda pelajari, bagaimana seorang PNS memberikan pelayanan publik dengan profesionalismenya, mengetahui, memahami tugas dan fungsi PNS yang dipelajari, didalami dalam bentuk manajemen, ASN, serta bagaimana kolaborasi sistem pemerintahan secara internal maupun juga secara eksternal untuk mencapai tujuan yang baik secara bersama, memberikan pelayanan publik. Kemudian yang keempat, menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan tugas masing-masing ya. Ada guru, ada bidang kesehatan dan bidang-bidang teknis lainnya. Itu tentu harus betul-betul menguasai bidangnya ke depan. Nah, ini juga saya kira kita lewati saja, seperti halnya juga saya sudah jelaskan, agenda 1, 2, 3, dan 4 itu saling terkait ya. Ini juga saya sudah jelaskan kemarin. Kemudian masih tetap 6 level ranah kognitif versi Anderson, di mana diketahui bahwa taksonomi Bloom ini ketika kita mempelajari sesuatu, paling tidak kita mengerti, ada yang kita mengerti, ada yang kita ingat, ada yang kita pahami. Itu tidak mungkin mempelajari sesuatu yang tidak ada yang diingat, ada yang dipahami. Itu C1, C2. Pertemuan kita ini adalah mencoba mendalami dengan mengurai lebih lanjut, menindaklanjuti C3, C4, C5, dan juga C6. Saya anggap saudara betul-betul sudah paham ya, sudah mengingatnya. Oleh karena itu memastikan kepada saya bahwa Anda mengerti atau Anda memahami atau Anda mengingat, coba saya ajak untuk review sedikit ketika Anda belajar mandiri di MOOC, apa saja yang diingat, apa yang dipahami tentang agenda 2, nilai-nilai dasar PNS, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi secara utuh ya, agenda 2 itu. Tapi pada pertemuan kedua ini tentu saya akan mengantar diskusinya terhadap komitmen mutu dan anti korupsi. Silakan ketika belajar modul, mendengarkan video, melihat video, nonton video, mendengarkan podcast pada beberapa waktu lalu di MOOC, apa yang Anda ingat, apa yang dipahami, silakan, tentang komitmen mutu dan anti korupsi. Sebut namanya, saya catat. Silakan Harlis. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mempelajari MOOC tentang komitmen mutu dan anti korupsi, yang dapat saya simpulkan bahwa seorang pelayan publik atau ASN itu, sebagaimana kita ketahui bahwa harus memiliki komitmen mutu, yang dimana dalam pelayanannya itu harus mengutamakan hasil yang lebih baik kepada masyarakat. Terus yang untuk anti korupsi itu sendiri, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan di pemerintahan agar dapat menjaga sikap dan perilaku dalam kegiatannya untuk tidak terjerumus di dalam penggelapan atau pelanggaran undang-undang tentang korupsi, Pak. Terima kasih. Baik, Arlis sudah mengawali diskusi pagi kita dalam pembelajaran pendalaman dan penguatan agenda 2. Silakan yang lain bisa melanjutkan tentang komitmen mutu dan anti korupsi. Izin Pak Yusri. Yusri, silakan Yusri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin saya hanya fokus Pak sama komitmen mutu. Pada komitmen mutu ada beberapa saya petik tentang istilah efektivitas, efisiensi, dan karakteristik serta konsekuensi. Yang saya
bisa petik tentang efektivitas adalah tingkat ketercapaian target. Terima kasih, Pak. Bagus, ya, efektivitas bagaimana pencapaian target sesuai dengan harapannya, itu begitu sesuai dengan perencanaan. Terima kasih Yusri. Yang lain, silakan. Tidak usah takut segan, bukan persoalan salah benar, tapi sudah berpartisipasi untuk kita saling berbagi di sini ya. Saya hanya memfasilitasi Anda. Sri Wahyunisar. Baik Pak, saya menyambung dari teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk meningkatkan mutu, berarti kita bisa berinovasi. Jadi kalau misalnya ya Pak, berinovasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi sekarang Pak. Terus strategi pelaksanaan mutu juga dibutuhkan komitmen untuk meningkatkan budaya mutu itu sendiri Pak, secara berkelanjutan. Apalagi ya? Cuma itu Pak. Oke, ya, yang pasti perlu kreasi ya, perlu kreativitas untuk memberikan inovasi-inovasi dalam peningkatan pelayanan mutu, apalagi di era sekarang ini ya. Saya kira kita sependapat apa yang disampaikan oleh Sri Wahyunisar. Terima kasih Sri. Selanjutnya di belakang Sri. Izin Vina, Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan. Saya akan menjelaskan yang pertama tentang komitmen mutu. Komitmen mutu berkaitan dengan 3 hal, yaitu efektivitas, efisiensi, dan inovasi. Efektivitas berkaitan dengan yang dimaksud dengan efektivitas bagaimana kita proses untuk pencapaian target yang maksimal. Nah, kalau efisiensi, bagaimana menggunakan sumber daya yang ada secara tepat dalam proses mencapai efektivitas tersebut. Kemudian inovasi. Di dalam lingkungan kita setiap hari tentunya terjadi berbagai macam perubahan di lingkungan. Dan jika kita tidak berusaha untuk mengikuti dinamika perubahan tersebut, maka mungkin organisasi kita akan tidak mampu mengikuti perkembangan zaman, sehingga dibutuhkan adanya inovasi yang membuat organisasi ataupun yang kita lakukan itu terus berkelanjutan atau konsisten dalam mencapai target-target yang ingin kita capai dalam organisasi atau dalam pemerintahan kita. Kemudian untuk anti korupsi merupakan tindak pidana penyelewangan atau penyalahgunaan kekuasaan, kasus penyuapan atau pencucian uang atau semacamnya, dan kita untuk di agenda 2 itu secara esensinya kita harus menanamkan sikap anti korupsi, karena anti korupsi berdampak sangat besar baik bagi kehidupan pribadi, organisasi, bahkan merusak untuk jangka panjang. Demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, luar biasa Vina, mengurai panjang lebar tentang apa yang dipahami dalam kaitannya komitmen mutu maupun juga anti korupsi. Tadi dijelaskan itu terkait dengan adanya perubahan, situasi yang selalu berubah, menuntut kita pun juga selalu berinovasi, menyesuaikan perubahan-perubahan yang ada tersebut dalam kerangka pemberian pelayanan prima kepada masyarakat. Nah, korupsi itu juga sesuatu hal yang berbahaya menurut Vina ya. Yang harus kita berantas, paling tidak menghindarinya. Oke, makasih. Silakan Erianti. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya cuma mendalami yang saya uraikan di sini Pak, yang tentang korupsi. Yang sedikit yang saya tahu tentang korupsi itu, bahwa korupsi itu adalah suatu perbuatan atau yang melanggar hukum. Yang maksudnya Pak,
maksudnya korupsi itu tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang yang bertentangan dengan hukum. Jadi apa namanya Pak, sebagai ASN kita harus betul-betul tentang mendepankan komitmen mutu, karena apa, untuk menghindari korupsi itu kita sebagai pelayan publik harus kita sebagai pelayan publik harus betul-betul berintegrasi dalam melaksanakan tugas Pak, dan profesionalisme. Bagus, mantap. Erianti mengulas panjang lebar tentang perlunya menghindari perbuatan-perbuatan melanggar hukum terkait dengan korupsi tadi. Terima kasih Erianti. Selanjutnya Aan. Ya, terima kasih Pak. Mungkin di sini saya fokus kepada hal-hal penting dalam menjaga komitmen mutu. Antara lain kita butuh tujuan yang jelas, adanya peran, prosedur, hubungan, dan kepemimpinan. Terima kasih Pak. Ada peran, ada prosedur, dan sebagainya ya, yang perlu kita pahami besar bersama untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Oke, Harin. Terima kasih Pak. Menyambung dari penjelasan teman-teman tadi, kita sebagai ASN harus anti korupsi. Untuk anti korupsi ini, kita sebagai ASN harus memiliki nilai-nilai dasar dari anti korupsi itu sendiri. Misalnya itu pertama kejujuran, harus memiliki kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Itu saja Pak. Terima kasih. Luar biasa. Bahkan ini sudah melangkah lebih jauh lagi. Perlu kita pahami nilai-nilai dasar daripada anti korupsi. Baik, saya pikir saya sudah harus bergerak. Saya anggap clear. 10 orang ini sudah saya bisa simpulkan karena masih muda-muda semua, banyak yang diingat, banyak yang dipahami, sehingga saya akan coba menggiring di dalam pembelajaran ataupun pendalaman berikutnya. Nah, sekarang kita coba satu-satu dulu. Kita awali dari komitmen mutu. Nah, komitmen mutu ini coba dijelaskan nilai-nilai dasarnya, walaupun tadi sudah disinggung tapi belum detail. Nah, sekarang saya ingin lebih spesifik. Sebetulnya apa saja itu nilai-nilai dasar dan indikator komitmen mutu ya? Mungkin bisa dicontohkan kalau di tempatnya bekerja seperti ini loh Pak. Kalau efisiensi itu kayak seperti ini loh. Kalau inovasi itu kayak seperti ini, kira-kira kayak gitu ya. Silakan dijelaskan. Oke, Siti Norsiah. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Adapun nilai-nilai dasar dari komitmen mutu, salah satunya adalah beradaptasi dengan perubahan. Misalnya di tempat kerja saya, misalnya ada satu, misalnya terganti SOP-nya, maka kita harus mengikuti apa yang menjadi standar operasional dalam bekerja, Pak. Terima kasih. Luar biasa Siti Orsia ini di rumah sakit umum ya, rumah sakit umum daerah di sana di Morowali, Pak. Setiap ada perubahan itu harus dilakukan adaptasi sesegera mungkin. Nah, berarti perlu inovasi. Ya, Pak. Oke, silakan Farhan. Baik Pak, terima kasih. Menyinggung soal nilai-nilai dasar komitmen mutu, salah satunya yaitu efektivitas, setelah
efisiensi dan inovasi di mana Farhan ini suaranya putus-putus, tapi sepertinya di tempat kerjanya ini di Dinas Penanaman Modal perlu meningkatkan komitmen mutu di dalam memberikan pelayanan masyarakat agar supaya ya tentu banyak orang yang melakukan investasi di sana di Morowali, orang datang semua berbondong-bondong ya. Silakan kembali Harlis. Terima kasih Pak. Seperti yang kita ketahui bahwa nilai-nilai dasar dari komitmen mutu adalah efektivitas, efisiensi, dan inovasi. Nah, di tempat kerja kami di Bapeda adalah salah satu landing sektor perencanaan untuk pembangunan Kabupaten Morowali. Dengan kondisi hari ini bahwa selalunya terjadi perubahan regulasi, jadi kami harus selalu cepat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut. Nah, makanya dibutuhkan inovasi agar semua pekerjaan di lingkup perencanaan pembangunan dapat berjalan sesuai efisien dan efektivitas, Pak. Terima kasih. Ya, bagus, Arlis di Bapeda ya. Jadi memang kita jangan alergi dengan perubahan, Wah, ini berubah lagi, ini ada kebijakan baru lagi. Jangan. Segera saja melakukan penyesuaian, memahami kenapa harus berubah. Bahkan kalau kita punya kepekaan, harusnya tanpa ada perintah untuk berubah, kita sendiri yang harus berkomitmen karena meningkatkan mutu pelayanan kita kepada masyarakat. Kayaknya masyarakat ini, audiens kita ini, publik kita ini sudah ingin lebih ditingkatkan pelayanannya. Kalau ada peningkatan berarti ada perubahan, kan gitu. Perubahan itu kan sederhana, simpel saja. Bahwa hari ini beda dengan kemarin. Besok insya Allah akan berkembang lagi dibandingkan hari ini. Jadi kemarin, hari ini, dan besok itu selalu berkembang, berubah. Kalau kemarin, hari ini, dan insya Allah besok sama saja, itu udah ada perubahan itu. Ada perubahan. Apalagi berubah Pak, berubah tambah turun. Kalau kemarin terlambat 10 orang, sekarang 5, besok barangkali sudah tidak ada yang masuk. Itu berubah juga ya, tapi bukan begitu. Ini berubah yang bagus ini. Oke, untuk memastikan apakah benar yang saudara katakan itu, coba kita lihat indikator-indikatornya. Nilai dasar jujur dalam komitmen betul. Bahwa kita harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, ya, bisa mencapai target. Ada tadi mengatakan efisien, menjalankan tugas tepat, cermat. Jadi jangan terlalu banyak menghambur-hamburkan sumber daya. Efisiensi itu tepat sasaran. Dan kalau toh ada kesalahan itu kecil, bisa diminimalisir. Apalagi ya tadi Anda katakan tadi, Harlis dan teman-teman tadi ya, dia bilang perlu ada perubahan Pak. Siti Horsia juga bilang begitu. Kalau di rumah sakit ada perkembangan, kita harus segera beradaptasi. Nah, berpikir kreatif dan inovatif. Antisipasi atau merespon perubahan-perubahan itu dalam kaitannya dengan inovasi. Harus selalu kita berorientasi mutu, bekerja dengan komitmen kepuasan pada masyarakat. Nah itu, kalau masyarakat yang kita layani senang, puas, terima kasih tanpa mendongkol, berarti kita sudah memang betul-betul berorientasi pada mutu, ya. Selalu komitmen bahwa sasaran akhir adalah kepuasan pada masyarakat. Cepat, tepat, dan ramah. Ya. Jangan bersungut-sungut melayani masyarakat. Melayani dengan hati, ya. Melayani dengan hati. Melindungi dan mengayomi. Ya. Saya kira itu sudah clear ya. Nilai dasar dan indikator komitmen mutu ini, saudara 10 orang ini sudah paham betul. Nah, tapi saya juga belum puas. Coba kita simak lagi
foto-foto ataupun juga gambar-gambar berikut, silakan raise hand untuk bisa mengkaitkan atau menjelaskan nilai-nilai dasar komitmen mutu seperti apa yang terkandung di dalamnya. Nah, seperti ini. Ada yang bisa berargumentasi? Silakan. Silakan Harlis. Baik, dengan melihat gambar adanya jam, bahwa kita tidak boleh berdiam, tidak boleh tidak boleh berdiam dengan adanya perubahan, dan kita harus melakukan inovasi untuk instansi tempat kerja kita. Terima kasih, Pak. Oke, sip. Harlis, bagus. Berikutnya silakan Resniati. Terima kasih, Pak. Berdasarkan gambar yang ada, ini berbicara tentang efisiensi mengenai waktu, misalnya menjalankan tugas dengan tepat dan cermat, serta bekerja berdaya guna dan bertepat guna. Terima kasih. Oke, Resniati, luar biasa penalarannya. Vina. Ya, terima kasih atas kesempatan. Mungkin saya agak berbeda cara pandangnya. Kalau saya melihat ini, saya teringat kayak semacam pepatah yang bilang bangun dari mimpi, artinya kita punya mimpi, kita punya target, tapi jangan tidur terus, tapi harus bangun dan capai apa yang kita mimpikan itu. Kita harus bangun, kerjakan, terus berjalan untuk menuju kepada mimpi yang kita mimpikan itu, Pak. Seperti itu saya. Ya. Terima kasih. Jangan cuma bermimpi ya, jangan tidur terus. Apalagi kau cuma menghayal. Oke, makasih Vina. Silakan Erianti. Ya, terima kasih Pak kesempatannya. Dari melihat gambar yang ada di layar ini Pak, nilai-nilai dasar komitmen mutu yang dapat saya simak, yaitu tentang inovatif dan berorientasi pada mutu Pak. Yang berorientasi pada mutu itu yang artinya bekerja cepat, dan yang pada inovatif itu dalam bekerja menggunakan waktu ini harus berpikir yang kreatif dan inovatif. Terima kasih Pak. Oke, semua masih ada silakan An. Saya menambahkan dari Ibu Resni tadi Pak tentang efisiensi, tapi dalam hal ini tingkat ketepatan realisasi Pak, penggunaan sumber daya manusia dan sebagainya, dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya dan penyalahgunaan alokasi dan mekanisme yang ke luar alur Pak. Terima kasih. Oke, semua benar, tergantung persepsi. Yang penting tidak lari daripada nilai komitmen mutu tadi, sudah masuk semua penjelasannya. Semua benar. Sekarang kalau saya perlihatkan gambar ini gimana? Nah, silakan Sri Wahyunizar. Baik Pak, terima kasih. Ini dari gambar jelas sekali Pak, ini pelayanannya berorientasi pada mutu. Salah satunya ini ibu sama bapak ini senyum kan, berarti dia ramah kepada orang. Terus dia terus bekerja dengan komitmen bagi kepuasan masyarakat. Itu juga kayaknya Pak masuk. Mungkin itu Pak dari saya. Oke, terima Sri. kasih. Ya, sudah mampu menafsirkan, menerjemahkan nilai-nilai dasar terhadap satu konteks melalui visual ya. Tentu lebih mudah lagi nanti menjawab soal-soal individu, pasti lebih mudah lagi mengerjakan rancangan aktualisasi. Saya yakin ya, saya yakin. Karena persepsinya, narasinya bagus. Oke, saya coba pindah lagi. Kalau seperti ini apa ini? Nah, silakan Sri Wahyunizar lagi. Ini Pak gambar sepeda tapi fungsinya toilet. Jadi ini mungkin tepatnya berinovasi Pak ini.
Dia inovatif, kreatif, berpikir. Jadi tidak bosan orang kalau mau pergi di sini, Pak. Di dalam WC ini. Kayaknya itu Tidak pada bosan. saya. Kayaknya lama-lama juga enggak apa-apa, Pak, kalau di dalam sini kan. Nanti semua terlambat di kantor. Silakan Bina. Terima kasih. Tadi ini untuk mungkin toiletnya mungkin sudah banyak yang memproduksi barang satu inovasi sehingga nilai tambah buat perusahaan yang memproduksi barang tersebut sehingga mungkin Oke, makasih Mina. Argumentasinya tentang kreativitas, inovasi dari suatu perusahaan ya, memberikan layanan yang keluar baik. Pak tadi Pak jaringan. Ya. Oke. Selanjutnya Siti Norsia. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Menurut gambar, saya dapat mengambil nilai-nilai dasar dari komitmen mutu adalah inovatif, inovatif, berpikir kreatif dan inovatif. Maksudnya dari WC ini bisa kita lihat misalnya di tempat umum. Kalau misalnya WC ini tempat umum bisa kita lihat sangat berguna untuk lansia atau orang yang kurang mampu. Begitu Pak. Terima kasih. Ya, karena memang betul Siti Norsia, adik-adik semua, prinsip inovasi itu kan bermanfaat. Sesuatu yang diinovasi itu pasti ada bermanfaatnya, kebermanfaatnya, dan juga ada keberlanjutannya. Itu tentu ini mudah-mudahan bisa menginspirasi atau mungkin sudah dilaksanakan di tempat kerja masing-masing, di mana melayani masyarakat tidak bosan karena selalu saja melakukan ide-ide kreativitas, berinovasi. Ini contoh sederhana. Bagaimana kalau buang air itu ternyata juga bisa menyenangkan ya, menyenangkan. Mungkin orang sakit perut kalau duduk sini hilang sakit perutnya barangkali ya. Tapi prinsipnya ya sudah bisa ditangkap ya makna daripada pembelajaran nilai-nilai dasar komitmen mutu tadi itu efisiensi, efektivitas, inovasi, kreativitas, dan selalu berorientasi mutu. Kalau yang seperti ini bisa dinarasi kaitkan dengan komitmen mutu, nilai-nilai dasar komitmen mutu tadi. Ayo, silakan. Sri Wahyunisar kembali memberikan argumentasinya. Pak, terima kasih. Kalau menurut saya nih Pak ya, ini kan mau kayak kendaraan motor cuma ada atapnya kan. Kayaknya ini juga inovatif, berpikir kreatif. Terus kalau misalnya dipakai untuk keluar rumah kan, kalau kayak pakai motor biasa ini kena matahari terus hujan. Tapi kalau ini mungkin bisa melindungi kita, Pak, kayaknya. Tapi ininya juga, Pak. Tapi kalau yang begini ini kekurangannya juga volume nanti di jalan ini agak terganggu juga sih, karena ini menyerupai mobil tapi bukan juga, volumenya kecil kan, cuma muatnya satu orang. Jadi kalau misalnya diterapkan kayak di Jakarta mungkin kurang efektif Pak, kalau menurut saya ini, karena muatnya cuma satu tapi bentukannya mobil atau motor ini agak lebar. Kalau menurut saya sih Pak itu. Terima kasih. Ya, kasih Sri Wahyunisar.
Siti Norsiah. Baik, terima kasih Pak. Dari gambar ini, selain nilai-nilai dasar komitmen mutu inovatif, termasuk juga menurut saya efisien. Karena selain dia, maksudnya dia bisa melakukan itu dari gambar, potong rambut, selain maksudnya bergerak Pak, maksudnya barbershop begitu, tapi istilahnya dalam barbershop bergerak. Jadi dalam misalnya satu orang bisa bekerja lebih dari 2 pekerjaan begitu maksudnya. Jadi efisien Pak. Terima kasih. Terima kasih Siti Norsiah. Farhan, ini suara baru. Silakan. Iya Pak, terima kasih Pak. Kalau menurut saya, jika bisa saya mengomentari gambar yang di layar, menurut saya ini salah satu wujud inovasi ya Pak. Inovasinya itu ini sangat kreatif, soalnya dia bisa tersirat pesan dari gambar ini, yaitu perspektif, tentang perspektif. Jika dilihat ini, kalau kacamata ini yang gambar sebelah kanan, kalau dilihat dari jauh memang kayak seperti kacamata kayak 3D gitu kan Pak. Terus kalau kita lihat dari dekat itu bisa jadi tidak seperti kalau kita lihat dari jauh Pak. Jadi ini menurut saya berkaitan dengan perspektif. Terima kasih Pak. Baik. Wah, banyak ini. Silakan. Terima kasih Farhan. Ya, Rianti, silakan Rianti. Iya Pak, terima kasih. Dari menyimak gambar yang ada di depan ini Pak, yang berdasarkan nilai komitmen mutu itu tentang efisien itu kerja tanpa pemborosan dan juga inovatif, jadi kreatif. Seperti yang saya simak Pak, ini yang gambar dibilang motor atau mobil ini, dia itu sebenarnya juga mempromosikan, maksudnya itu seakan-akan seperti tempat cukur berjalan, karena di situ Oke, saya kira clear ya. Satu gambar lagi, sama juga seperti ini barangkali ya. Ini juga kreativitas barang-barang ruangan rumah dibuat. Nah, pada akhirnya Pak Monyet memberikan apresiasi kepada 10 orang, Siti Norsiah dan teman-temannya, yang ternyata juga mampu memberikan argumentasi tentang pendalaman nilai dasar komitmen mutu. Oke, clear ya komitmen mutu. Saya ajak Anda ke anti korupsi. Silakan jelaskan, tadi sudah ada menyebutkan nilai-nilai dasar anti korupsi, tapi saya ingin ada juga semacam penjelasan lebih jauh, indikatornya kayak apa, mungkin juga contoh-contoh di tempat kerjanya. Silakan. Harin, silakan Harin. Terima kasih Pak. Di sini saya akan mengambil 1 poin nilai dasar anti korupsi. Yang pertama misalnya kejujuran. Misalnya contohnya saya sebagai tenaga pendidik, saya harus jujur dalam melaksanakan tugas. Artinya jujur dalam ketepatan waktu mengajar, tidak ada datang terlambat cepat pulang, artinya harus tepat waktu, baik masuk dalam kelas maupun keluar dalam kelas. Makasih Pak, itu saja. Wah, ini sudah mulai berkembang. Ternyata tidak hanya sebatas pada menilai sejumlah uang, tapi persoalan-persoalan datang lambat pulang cepat itu bagian daripada penerapan nilai anti korupsi. Ya, terima kasih Harin. Siti Norsiah. Baik, terima kasih Pak. Adapun nilai-nilai dasar dari anti korupsi, salah satunya adalah berani.
Nah, menurut saya berani. Kenapa? Misalnya dalam bekerja misalnya dalam bekerja, kita di ruangan saya misalnya Pak ya, dalam melahirkan orang, membantu melakukan persalinan, kita harus berani. Karena kalau kita tidak berani, berarti kita tidak bisa melakukan itu Pak. Selain itu, selain berani ada adil Pak. Jadi misalnya kita sebagai pimpinan atau kepala ruangan misalnya, kita harus adil dalam memanage teman-teman atau anggotanya kita Pak. Terima kasih. Oke, Siti Nursiah mengulas tentang unsur berani dan adil. Selanjutnya Sri, siapa lagi ini? Farhan dulu, laki-laki nih, ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Menurut saya nilai-nilai dasar dan indikator anti korupsi untuk di tempat kerja selain kejujuran, yaitu salah satunya kedisiplinan. Karena seperti yang kita tahu, korupsi itu bukan hanya materi, tapi juga ada korupsi waktu. Jadi kalau di tempat kerja kita harus disiplin dalam artian selalu masuk kerja tepat waktu, pulang, seperti itu Pak. Ya, sama dengan penjelasan awal tadi ya dari temannya. Silakan. Makasih Farhan. Silakan Aan. Ya, Pak. Saya sebagai guru dalam mengaplikasikan nilai-nilai dasar anti korupsi di sini saya mengangkat tentang disiplin, tanggung jawab, dan adil. Kalau disiplin, saya harus datang tepat waktu supaya juga anak-anak saya dapat meneladani saya, dan juga tentang perangkat pembelajaran harus lengkap. Kalau adilnya, dalam saya menilai anak didik, saya harus adil sesuai dengan apa yang mereka telah capai, dan saya harus bertanggung jawab atas apa yang telah saya perbuat, Pak. Terima kasih. Baik. Untuk memastikan, meyakinkan saya bahwa Anda ini sudah betul-betul memahami nilai-nilai dasar dan juga indikator daripada anti korupsi. Coba kita lihatin ya. Tadi ada disampaikan perlunya kita bersifat jujur ya, jujur, tidak melakukan perbuatan curang ya, macam-macam di sini. Kemudian harus ada rasa jiwa kepedulian, tidak membiarkan orang lain merusak atau menghilangkan barang inventaris daripada kekayaan instansi, karena itu merugikan ya, merugikan daerah, merugikan negara, membiarkan saja orang merusak dan seterusnya. Ada juga sikap di sini mandiri, tidak melakukan penyuapan, tidak memberikan hadiah. Kenapa? Karena kita yakin dengan gaji kita, insya Allah honor-honor yang halal itu sebetulnya kita udah bisa hidup ya, hidup lebih dari cukup. Perlu disiplin ya, disiplin tadi banyak yang mengatakan disiplin, efisiensi, penggunaan waktu, itu bagian yang tidak terpisahkan daripada pembelajaran pendalaman nilai-nilai dasar anti korupsi ini. Kemudian juga ada tanggung jawab. Nah ini juga besar sekali pengaruhnya nih, tanggung jawab. Tanggung jawab ini juga ada di akuntabilitas juga. Dia muncul di sana sesuai dengan konteks pembelajarannya. Di sini terkait dengan anti korupsinya, tidak menyalahgunakan wewenang, apalagi untuk menguntungkan diri sendiri ataupun juga orang lain. Kita harus bekerja keras. Ya, kita harus yakinlah dengan hasil kerja keras kita akan memberikan dampak positif dalam kehidupan dan kesejahteraan pribadi maupun rumah tangga kita. Ini yang penting lagi, hidup sederhana. Jangan tetangga guru sudah punya motor, padahal motor cicilan, kasihan. Kamu juga sudah kelimpungan, kasak kusut. Bagaimana caranya dia dapat motor? Saya ini baru cuma jalan kaki saja ke sekolah, ke kantor. Ya. Tetangga beli kulkas, kamu yang kedinginan.
Nah, ini karena tidak mau hidup sederhana. Tidak mau hidup sederhana, apa adanya dulu, sambil berdoa dan berupaya, insya Allah ada rezeki halal di hari esok yang banyak berkahnya, bukan dari hasil korupsi ataupun juga gratifikasi. Ini sifat-sifat yang perlu kita miliki. Nah, tadi juga ada yang mengatakan berani, ya, berani lebih spesifik di sini, menolak perintah berlawanan dengan hukum. Jadi setiap ada yang berlawanan hukum kita tolak itu. Ada yang kita harus juga memberikan informasi sesuai dengan fakta. Ya tentu ada strategi, ya, ada strategi membuka aib itu juga kantor itu bagian daripada keberanian, tapi ada strateginya, ya, ada cara-caranya sehingga sudah masuk dalam konteks pembelajaran ini. Dia juga adil, memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan, tidak memilih-milih siapa dia. Nah, itulah kira-kira pendalaman tentang nilai-nilai dasar maupun juga indikator daripada anti korupsi ini. Nah, coba saudara simak foto seperti tadi di komitmen mutu, nilai-nilai dasar anti korupsi apa yang ada di dalamnya. Oke, saya coba buka ini. Silakan berargumentasi. Setelah menyimak sesaat, silakan. Ya, silakan Yusri. Izin Pak, berdasarkan gambar, di sini kan ada gambar rumah yang mewah. Mungkin yang terkait dengan nilai dasar anti korupsi adalah tentang kesederhanaan, di mana kita tidak hidup bermewah-mewahan, karena salah satu penyebab korupsi adalah hidup bermewah-mewahan. Terima kasih, Pak. Betul sekali. Oke, Siti Nursyah. Terima kasih Pak. Dari gambar saya lihat ada kayak semacam Pak, apa namanya, hukum Pak. Ya masuk dalam nilai-nilai dasar berani Pak. Terima kasih. Oke, ya. Kalau ini gimana? Silakan yang lain. Kalau tidak ada yang lain, kembali lagi ke Yusri dengan Siti Nursyah. Oh, ada Sri Wahyunisar. Ini berani Pak, berani menolak disuap. Oke. Kasih Sri. Iya, ya, Pak. Nah, ini jelas pasti pakai baju KPK kalau tidak kalau menantangnya. Nah, ini silakan. Siti Nursyah. Baik Pak, mungkin dari nilai-nilai anti korupsi di sini Pak, sama juga berani Pak. Berani. Ya. Oke. Terima kasih. Siapa guru di sini? Kalau seperti ini gimana? Ya, silakan Erianti. Iya Pak, kalau nilai korupsi yang saya lihat dari gambar ini, yaitu mereka apa namanya Pak? Dia bisa disiplin ini Pak, maksudnya dia menanamkan kedisiplinan dari diri, maksudnya dari dini untuk menolak korupsi. Ya, artinya sudah kita tanamkan di anak didik kita, ya. Iya Pak. Silakan Vina. Kalau ini gambar ini Vina. Iya, terima kasih Pak. Ya, gambar ini berkaitan dengan gratifikasi ya Pak ya. Kan biasanya kalau mungkin saya ambil contoh di dalam organisasi yang mungkin menyangkut perizinan atau apa, kan biasanya pihak-pihak yang membutuhkan dalam prosesnya membutuhkan izin pemerintahan biasanya menggunakan hal-hal tersebut untuk mempermudah
proses yang mereka lalui, Pak, dengan Betul. Ya, oke. sebenarnya mungkin niatnya baik dan memberikan hadiah, tapi untuk ASN mungkin ada peraturannya tersendiri, Pak, untuk masalah Betul. yang seperti itu. Betul sekali. Sehingga ya berkaitan dengan gratifikasi. Terima kasih ya. Silakan gambar ini mengisyaratkan apa? Resniati. Silakan Farhan. Ya, terima kasih Pak. Oh ya, Resnia silakan. Ya. Maaf jaringannya tidak stabil. Ini Ya. Ini berbicara tentang kesederhanaan, Pak. Bagaimana orang nomor 1 di negara kita tidak seperti pejabat-pejabat lain yang memperlihatkan atau memamerkan kekayaan mereka. Oh ya. Ya, tidak seperti ini ya. Baru CPNS honor sudah naik Mercy ke. Oh iya. Ya pada akhirnya di sini tempatnya pakai baju kaos ini, baju warna orange. Jadi tahanan. Ada orang yang berdoa nanti, mendoakan kita yang berani korupsi, mudah-mudahan hidup melarat dunia akhirat. Waduh, celaka ini kalau begini. Di dunia melarat, di akhirat juga melarat. Oke. Saya mau putar video sedikit ya. Putar video sedikit. Silakan dikomentari. Mungkin udah nampak nih? Ya Pak. Iya Ya, Pak. oke, kita putar dulu ya. Kejaksaan Negeri Buleleng telah menetapkan 8 ASN di Dinas Pariwisata Buleleng sebagai tersangka dugaan kasus korupsi hibah dana pemilihan ekonomi nasional atau dana PEN pariwisata tahun 2020. 8 ASN yang ditetapkan sebagai tersangka diantaranya Made SN, Nyoman AW, Putu S, Iga MA, KDW, Nyoman GG, dan Putu B. 8 ASN yang ditetapkan sebagai tersangka merupakan pejabat eselon 2 hingga eselon 4 di Dinas Pariwisata Buleleng. Terkait dengan hal tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKSDM Buleleng sebagai yang menaungi ASN di Buleleng akan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Buleleng. Hingga saat ini BKPSDM Buleleng belum mengantongi surat resmi penetapan tersangka 8 ASN yang diduga melakukan kasus korupsi hibah dana PEN pariwisata tahun 2020. Sesuai dengan aturan yang berlaku, PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil dan PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan harus diberhentikan dan dibebas tugaskan secara sementara sebagai ASN. Hingga saat ini 8 ASN yang diduga melakukan kasus korupsi dana PEN pariwisata tahun 2020 masih berstatus sebagai pegawai aktif. Kami akan proaktif, akan menindaklanjuti berkoordinasi dengan pihak kejaksaan. Nanti besok atau nanti kita akan tetap ke sana ke kejaksaan untuk menanyakan sampai sejauh mana kasus ini. Kalau nanti sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dia sudah ditahan, tentu kami akan menindaklanjuti dengan pemberhentian sementara. Nah, proses pemberhentian sementara ini kita akan menindaklanjuti sepanjang ada surat yang secara resmi menyatakan bahwa ke-8 orang itu sebagai tersangka. Kita akan berkoordinasi dengan
BKN ya, kemudian di KSN juga terhadap pejabat eselon 2 terutama yang masih kosong. Koordinasi dengan Kejari Buleleng akan terus dilakukan hingga mendapat surat keterangan resmi penetapan 8 ASN sebagai tersangka. Selanjutnya akan dilakukan pengisian pelaksana tugas dan kelengkapan lainnya sehingga pelaksanaan kegiatan di Dinas Pariwisata Buleleng dapat segera dilakukan serta tidak terjadi kekosongan pimpinan dinas yang terlalu lama. Kardiana Rayana, Kompas Dewata. Nah, itulah adik-adik video pendek tentang pelanggaran ASN dalam perilaku penyalahgunaan wewenangnya melakukan korupsi. Silakan saudara bisa memberikan argumentasi ataupun juga komentar terkait dengan video pendek tersebut. Tentu dikaitkan dengan nilai-nilai dasar anti korupsi yang telah dilanggar oleh oknum pejabat ataupun oknum PNS tersebut. Silahkan siapa yang mau mengomentari. Yusri, silakan Yusri. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Tadi kan yang dikorupsi adalah dana PEN, dana pemulihan ekonomi nasional. Indikator yang di nilai dasar anti korupsi yang dilanggar menurut saya adalah tentang peduli. Oknum tersebut tidak peduli terhadap keadaan masyarakat saat ini. Terima kasih Pak. Tidak peduli ya, masuk 1 nilai. Silakan Harin. Terima kasih Yusrin. Terima kasih Pak. Menurut saya salah satu nilai anti korupsi yang dilanggar yaitu kejujuran, karena dia melakukan kecurangan terhadap penggunaan dana PEN tersebut. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Silakan Vina. Ya Pak, terima kasih. Dari video tersebut nilai-nilai anti korupsi yang terkandung di dalamnya yaitu masalah tanggung jawab, di mana pelaku yang ada di video tersebut merupakan pimpinan-pimpinan yang seharusnya mempunyai tanggung jawab dan integritas di dalam mereka mengemban mereka kejujuran dan kepedulian mereka, karena dana tersebut untuk pemulihan ekonomi nasional. Berarti dalam hal ini mereka tidak peduli dengan masalah ekonomi di sekitar, malah mau menguntungkan diri mereka sendiri. Cuma dalam penanganannya ini sangat diapresiasi karena pemerintah juga langsung menindaklanjuti kasus tersebut, menangani dengan baik dan dilakukan proses hukum, dan dalam proses hukum tersebut kembali posisi mereka untuk sementara di-handle dengan PLT yang mungkin bisa mengisi kembali jabatan mereka. Artinya pemerintah kita juga disiplin dalam menindaki ASN yang bertindak seperti yang di video tadi, Pak. Terima kasih. Terima kasih Vina. Silakan Sri Wahyu Nizar. Ya, baik Pak, terima kasih. Menyambung pernyataan dari teman-teman, selain yang dilanggar itu tentang tanggung jawab, jujur, mungkin satu ya Pak yang tadi Ibu Pina juga bilang, disiplin, karena kan otomatis kalau sudah korupsi itu sudah melanggar hukum, kan disiplin itu berkaitan dengan tindakan melawan hukum Pak. Itu sih. Betul sekali. Ya, Pak. Terima kasih. Semua sudah memberikan pendapat tanggapannya bahwa ternyata kalau saja kita mau mendalami daripada nilai-nilai dasar anti korupsi, kayaknya 9 itu bisa masuk semua, tapi tergantung maukah kita menarasinya, mampukah kita menarasinya, mengkaitkannya. Itulah pembelajaran ini, termasuk nanti tugas-tugas saya secara kelompok individu, termasuk nanti Anda membuat rancangan aktualisasi, tergantung kemampuannya, kemampuan dan kemauan menarasi sesuai dengan konteks persoalan diangkat, sesuai dengan kasus, atau di dalam rancangan sesuai dengan tahapan kegiatan. Oke, ini clear menurut saya. Sekarang saya mau coba mengantar Anda dalam tugas kelompok. Tugas kelompok ini sama seperti kemarin, silakan di foto ini. Tugas kelompok untuk
pembelajaran pendalaman komitmen mutu, silakan belanja kasus di media cetak, di media elektronik, keterlibatan pemerintah ataupun pejabat di daerah tentang kasus komitmen mutu. Perintahnya dideskripsikan kasus tersebut secara singkat, apa penyebabnya, jelaskan nilai-nilai dasar komitmen mutu yang dilanggar, dan bagaimana solusinya. Yang kedua, terkait dengan anti korupsi, perintahnya dideskripsikan secara singkat kasus tersebut, apa penyebabnya, jelaskan nilai-nilai dasar anti korupsi yang dilanggar, dan bagaimana solusinya. Saya di sini memberikan keringanan, silakan gunakan satu kasus saja kalau toh memang ada benang-benang merahnya, ada keterkaitan untuk dua persoalan yang akan diulas, yaitu komitmen mutu dan anti korupsi. Silakan pakai satu kasus boleh. Kalau tidak mau dipisahkan juga boleh, tidak ada masalah. Yang penting paham. Itu untuk tugas kelompok. Kalau tugas individu, sudah difoto yang tadi ya. Sekarang yang tugas individu difoto. Pilih salah satu isu di unit kerja saudara. Kemudian cari gagasan pemecahannya. Jabarkan pelaksanaannya melalui minimal 3 kegiatan. Masih sama seperti di tugas individu sebelumnya, di akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, ini sama, peserta dapat menggunakan konsep rancangan aktualisasi sebagai bahan analisis jika sudah clear dengan mentor. Kalau belum, silakan cari isu-isu yang lain yang ada di unit kerjamu. Boleh, karena ini kita cuma latihan. Kemudian dalam setiap kegiatan kan harus dijabarkan lagi minimal melalui 3 tahapan kegiatan. Nah, dari situ, dari tahapan kegiatan, bukan dari kegiatan. Saya ulangi, dari tahapan kegiatan, bukan dari kegiatan. Disitulah kita mengkaitkan nilai-nilai dasar PNS, dalam hal ini komitmen mutu dan anti korupsi. Ya. Nilai-nilai dasarnya kan ada berapa tadi, kalau komitmen mutu, efisien, efektif, inovasi, berorientasi mutu, anti korupsi tadi, jujur, tanggung jawab, sederhana, berani, adil. Nah, silakan kaitkan itu dengan tahapan, bukan dengan kegiatan. Nah, kemudian untuk memudahkan saudara, ada tabel berikut ini digunakan. Nah, ini, tulis namamu, nomor daftar hadirmu, kalau tidak ada dikosongkan saja, kalau belum ada NDA-nya. Kemudian isunya apa, gagasannya apa, isu masalah, gagasan adalah jawaban atas isu. Nah, gagasan ini, tadi ada yang mengatakan ini jangan sampai orang bermimpi saja, ya. Nah, gagasan itu jangan taruh di kepala, eksekusi dia di lapangan, dalam bentuk apa? Dalam bentuk kegiatan. Kegiatan X, kegiatan Y, kegiatan Z. Tapi kegiatan itu juga punya tahapan. Tahapan-tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3. Dari situ kita ulas ini. Komitmen mutu tadi terkait dengan tahapan 1. Kegiatan tahapan 1. Anti korupsi terkait dengan tahapan 1. Dia harus lurus. Harus lurus semua ini. Jangan compang-camping dia, gonjang-ganjing. Tidak lurus, tidak sesuai dengan analisanya nanti. Diluruskan. Kalau B, ya terkait dengan B, terus ke kanan. Seperti itu. Silakan bertanya. Boleh sekaligus ditanyakan dengan yang pertemuan pertama. Kalau ada yang belum jelas di sana, silakan. Silakan Harlis. Baik, terima kasih Pak. Jadi tugas yang pertama dan yang kedua ini untuk individu kan ada keterkaitannya, misalnya pengangkatan isu dan gagasan. Nah, bagaimana kalau misalnya isu dan gagasan yang di tugas pertama itu yang kita angkat ke tugas kedua ini, dan kegiatannya sama dengan tahapannya, tapi tinggal memasukkan nilai-nilai dasar dari komitmen mutu dan anti korupsinya saja, Pak. Mungkin begitu. Ya. Terima kasih. Kasih Harlis. Jadi saya ulangi pertanyaan Harlis ini supaya ya 9 orang juga dengar bahwa bolehkah isu gagasan yang di pertanyaan saya di akuntabilitas, nasionalisme, etika publik dibawa ke sini. Saya bilang sama Anda semua, boleh. Silakan bawa itu isunya, gagasannya yang terdahulu,
termasuk kegiatan dan tahapan, khususnya tahapan-tahapan kegiatannya, untuk disambung ke analisa komitmen mutu dan anti korupsi. Jadi kalau bisa disederhanakan, ya kenapa kita tidak buat itu saja. Nah, tapi kalau mau bikin gagasan baru lagi, isu juga boleh. Silakan mau bikin isu baru, gagasan baru, kegiatan baru, tahapan baru. Karena saya cuma mau lihat bahwa Anda ini menganalisa bukan ke kegiatan. Nah, bukan ke kegiatan. Menganalisanya akan ke tahapan kegiatan. Makanya saya warnain yang sama warna-warna kuning itu. Nah, karena ada juga analisanya itu ke kegiatan. Kegiatan itu terkait dengan agenda 3. Nanti selesai ini Anda masuk ke agenda 3 ya. Agenda 3 itu apa? Yaitu kedudukan dan peran ASN. Jadi X ini terkait dengan apakah itu pelayanan publik, apakah itu manajemen ASN, apakah itu whole of government. Arahnya ke sana. Jangan dicampur adukan di sini. Jadi makanya saya kasih salah itu kalau seandainya kamu menganalisa komitmen mutu terkait dengan X. Nah, itu udah salah kamar itu. Salah kamar itu, Dek. Jangan gitu. Komitmen mutu, nilai-nilai dasarnya terkait dengan AA. Anti korupsi terkait dengan AA gitu ya. Dan seperti kemarin ada yang bertanya itu bagaimana penjelasannya? Saya minta dijelaskan. Saya minta dijelaskan ini, dijelaskan di dalam kolom boleh, di dalam tabel ini boleh. Misalnya kamu taruh situ jujur dilihat dari tahapan kegiatan yang mungkin masuk di A. Jujur. Ya, jujurnya apa? Itu kata jujur muncul dari mana itu? Kan mesti ada keterkaitan. Taruh secara singkat di dalam kolom ini, di dalam tabel ini, atau di luar tabel di bawahnya, boleh. Nah, walaupun nanti itu kalau membuat rancangan itu udah nggak masuk itu uraian itu, di rancangan aktualisasi itu. Uraian nggak perlu. Cukup anti korupsi, misalnya jujur, atau jujur, adil, berani. Itu cuma hanya seperti itu dalam kurung jujur, berani, adil. Di mana penjelasannya? Penjelasannya ada di kepala. Itu harus di kepala itu. Makanya ini satu bab khusus dia muncul nanti di bab 2. Itu di bab 2 kalau kamu menulis nanti rancangan aktualisasi, percaya deh, itu satu bab itu, melulu hanya itu, tentang nilai-nilai dasar, akuntabilitas, komitmen mutu, anti korupsi, nasionalisme, ada semua di sana, termasuk agenda 3, manajemen ASN, whole of government, pelayanan publik, itu diulas di sana, supaya kamu gampang mengkait-kaitkan di sini. Coba, saya ini di perantara saja, hanya memberikan kemudahan, tapi kalau kamu lolos di sini, saya bilang gempeng itu rancangan aktualisasi. Tapi kalau kamu tidak paham di sini, nanti kamu kebingungan. Kebingungan itu bagaimana kok muncul tiba-tiba anti korupsi itu langsung misalnya adil. Adil bagaimana cara mengkaitkannya dengan tahapan kegiatan AA ini? Pertama. Tapi kalau orang mengerti, dia paham. Wah, biar sementara tidur dia bisa jawab itu. Karena dia tahu betul. Nah, kalau di sini jangan singkat, saya ingin dijelaskan bahwa anti korupsi ini, adil ini, berani ini saya maksudkan terkait dengan A. Nah, gitu. Kemudian apalagi jujur ini saya kaitkan dengan B. Tuh, jadi narasi. Tadi kan kamu bisa menarasi. Menarasi apa? Menarasi video. Kan masing-masing itu. Bahkan saya katakan tadi 9 nilai anti korupsi, 4 nilai yang ada di komitmen itu, semua bisa diulas di situ. Percaya deh, pasti bisa. Asal mau. Tergantung narasi orang, nalar orang kan, menarik itu. Ada satu guru agama saya ajar dia bagaimana mengkaitkan anti korupsi tentang peminjaman alat. Dia peminjaman alat sound system, orang semua bingung. Bingung karena dia tidak jelaskan secara tertulis. Tapi begitu dijelaskan secara lisan, dia ngerti bahwa itu kan alat inventaris, Pak. Kalau saya tidak amanah di situ, saya bawa pulang ke rumah, rusak di tangan saya sudah melakukan perbuatan anti korupsi, nilai-nilai anti korupsi. Itu bukan pribadi saya, Pak. Makanya saya kasih nilai di situ. Nah, nilai di situ tanggung jawab. Wah, hebat kan guru agamanya, mantap. Tapi dia paham, gitu. Tapi untuk pembelajaran ini jangan kasih singkat-singkat dengan saya. Bagaimana saya mau tahu bahwa Anda tahu? Bagaimana saya bisa memahami kalau Anda paham? Nah, kecuali dengan 2 cara. Pertama, diperjelas dalam bentuk tulisan. Yang kedua, diperjelas dalam bentuk lisan.
Di mana itu saya dapatkan lisan, nanti pada saat kita ketemu lagi yang ketiga kalinya, kita diskusi di sana, umpan baliknya, kita diskusi tentang diskusi kelompok, dan juga ada beberapa orang saya acak, saya lihat dulu jawabanmu di upload ini. Setelah diupload, saya lihat, saya evaluasi, oh ini belum mengerti, saya suruh tampil itu belum mengerti. Biasa cara saya seperti itu, sampai betul-betul Anda paham. Nah, silakan mengikuti pembelajaran berikutnya. Nah, bagus nanti itu. Silakan yang lain lagi. Silakan Vina. Ya, izin Pak bertanya. Ya. Ini kan memang lebih mudah kita membuat dalam bentuk kayak kolom ini. Nah, karena ini bentuknya narasi, apa bisa kita tidak pakai kolom tapi kita susun dalam bentuk ini, Pak? Misalnya, atau mau pakai kolom tapi satu-satu ini maksudnya kegiatan, tahapan, terus cuma komitmen mutu, tapi di bawahnya lagi tahapan kegiatan terus anti korupsi. Maksudnya biar ini kolomnya biasa agak belibet atur, Pak. Kalau Vina, kalau yang saya lihat selama ini, mereka coba menjelaskan walaupun di dalam kolom singkat-singkat. Ada penjelasan singkat daripada hanya muncul misalnya komitmen mutu efisien. Tentu efisien itu terhadap tahapan AA misalnya. Nah, itu saya belum puas kalau dia cuma nulis begitu. Biasa saya korek dengan pertanyaan. Saya tanya dia, kau ulas dari mana itu muncul efisien, komitmen mutu efisien atau efektif itu dari mana muncul? Atau berorientasi mutu, dari mana muncul? Kalau dia bilang, saya ulas Pak dari kegiatan, sudah salah memang, sudah salah pasti. Karena dia tidak uraikan. Tapi kalau dia uraikan, kalau saya masih ingin meyakinkan, saya tanya lagi secara lisan. Dia menjawab secara lisan. Tapi kalau dengan tulisan mungkin sudah bisa. Di mana menempatkan uraian itu, tulisan itu? Boleh di dalam kolom, boleh di luar kolom. Jadi ada dibuat setelah tabel ini, di bawahnya ada penjelasan di bawah, setelah tabel. Silakan Anda puas-puaskan di situ. Gitu. Karena ini kan cuma pembelajaran, boleh latihan. Boleh. Iya, Pak. Nah, ya Pak, mau tanya lagi Pak. Ini berhubung ini jaringan masih belum bisa mengupload ke Kolabjar. Mungkin ada alternatif ke email Bapak mungkin? Lewat WA boleh? WA ya Pak ya? Iya, boleh lewat WA. Baik, Pak. Ya. Silakan melalui WA, baik tugas kelompok maupun tugas individu. Kemarin kan tugas kelompoknya saya sudah bagi ya, Siti Iya Pak, sudah ada ya di Kolabjar. Sudah ada itu ya? Nomor 1. Iya, sudah ada Pak, muncul di Kolabjar Pak. Sudah ada pembagian pembagian kelompoknya di sana. Iya Pak, sudah bagus Pak. Cuman mengupload masih agak susah nanti kalau terlambat memang kita upload. Saya lihat juga teman-teman WI juga keluhannya sama. Tapi janji mereka kan ini kan bukan dari kita saja di Sulawesi Tengah. Beberapa provinsi di Indonesia sama. Nah, tapi janjinya katanya sehari 2. Kalau seandainya sehari 2 juga belum bisa, sementara tugas individu kamu dan juga tugas kelompoknya sudah selesai, di WA saja sama saya. Iya, baik. Ya, nanti saya kasih nilai di situ, dan tentu saja nilai itu siap-siap juga saya berikan di Kolabjar nanti. Tapi supaya bagus, harusnya kamu juga lihat-lihat perkembangan itu di Kolabjar. Kalau sudah terbuka, sudah bisa diupload. Tapi pasti kalau sudah saya terima WA-mu, saya sudah kasih nilai itu. Saya juga nanti kan punya tanggung jawab di sana untuk memberikan nilai kan. Ya, baik, terima kasih Pak penjelasannya. Ya. Silakan yang tugas kelompok. Apakah masih ada yang belum dimengerti atau mau dipertanyakan terkait dengan misalnya tugas kelompok yang pertama yang terdahulu. Silakan Vina. Ya, maaf satu lagi Pak, kan itu tidak melulu harus berurut Pak, kita susun untuk nilai-nilai dasarnya di kolom sebelahnya. Misalnya tahapan kegiatan yang pertama itu
kaitannya dengan nilai yang nilai dasar yang urutannya paling akhir. Nggak apa-apa Pak kita kayak nggak berurutan atau harus berurutan nilai dasarnya mulai dari kayak akuntabilitas tadi apa namanya? Yang harus berurut begitu Pak nilai dasarnya. Atau kan ada tahapan yang sama poin pertama kayaknya nggak masuk. Jadi kita ambil yang cocoknya nilai dasar yang paling terakhir. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya Pak ya. Tidak apa-apa. Misal gini ya. Apa ya? Dinilai dikatakan di anti korupsi. Kamu ambil misalnya kalau yang terakhir itu mungkin berani adil ya, itu nilai dasarnya di sana di anti korupsi. Ya, tidak apa-apa mau ambil itu saja untuk di anti korupsi. Kemudian mau ambil lagi ada di pertama apa itu? Ada mungkin kesederhanaan yang lebih awal, silakan. Tidak apa-apa karena menurut saya di sini kita hanya belajar memahami saja. Belajar memahami. Tapi nanti kalau di sana di penulisan rancangan kayaknya sudah harus betul-betul terutama di dalam mengurut misalnya tahapan kegiatan pertama itu tentu jangan dulu anti korupsi. Tahapan kegiatan pertama lihat dulu dari sisi akuntabilitasnya, dinilai dulu akuntabilitas terhadap tahapan kegiatan pertama yaitu AA ini. Apa yang masuk di akuntabilitas. Kemudian yang kedua apa yang masuk di nasionalisme kan seperti itu. Kasih berurut itu. Kemudian apa yang masuk di etika publik. Apa yang masuk di komitmen mutu. Apa yang masuk di anti korupsi. Jadi 5 itu dilihat. Bagaimana kalau tidak ada yang masuk? Ya sudah kalau tidak ada. Berarti jangan dipaksakan toh. Tidak ada Pak sedikit pun tidak ada yang masuk ini kalau di anti korupsi. Oh iya. Padahal saya kalau jadi coach itu saya belum menyerah. Coba lihat lagi siapa tahu cuma karena kamu malas itu mengurai itu. Sebetulnya ada semua. Ada semua. Yakin saya. Iya Pak. Biasanya membuktikan setelah dilaksanakan 1 bulan di lapangan, wah sudah ramai, sudah banyak. Pak, ini masuk juga Pak. Ya, itu kan. Padahal keterbatasan membuat perencanaan biasa seperti itu. Tapi kita di latihan ini kalau memang maksimal, pada saat perencanaan, insya Allah kamu lebih mudah lagi. Pada saat juga nanti melaksanakannya 1 bulan di tempat kerja, lebih mudah lagi. Ya, baik. Itu Vina. Ya, siapa lagi? Ini Siti Norsia. Terima kasih Pak. Ini saya mau tanyakan Pak, misalnya keterkaitan nilai-nilai dasar anti korupsi, misalnya kita mau jelaskan keterkaitannya di tahapan yang pertama, kemudian untuk komitmen mutu kita jelaskan keterkaitannya dengan tahapan kedua. Apa bisa Pak begitu? Atau masing-masing harus ada? Iya, sebaiknya dipisahkan. Kalau komitmen mutu, nilai apanya yang di komitmen mutu terkait dengan AA itu, tahapan kegiatan pertama. Nah, kemudian setelah itu sebaiknya dia berurut dulu dari akuntabilitas ya, kalau sudah benar itu akuntabilitas, nasionalisme, kemudian etika publik. Nah, kemudian sekarang ini. Nah, sekarang berarti untuk pertemuan kedua ini ulaslah komitmen mutu dulu. Nilai dasar apa yang terkait dengan tahapan kegiatan pertama AA ini? Apa dulu? Kemudian yang kedua, nilai dasar apa terkait dengan anti korupsi? Ya, apakah beraninya kah, adilnya? Tapi kalau cuma kata adil, kata berani, kata sederhana, bagi saya sebagai pengampu untuk latihan, untuk melihat pemahaman Anda, saya belum puas. Kecuali saya lihat penjelasan tertulismu, atau saya tanya pada saat secara lisan. Nanti ketemu di sana, di umpan balik itu, saya tanya itu, apa maksudmu kau taruh di sini berani terhadap tahapan kegiatan AA? Coba kau ulas dulu. Oh, maksud saya begini. Baru saya mengerti. Saya khawatirkan jangan sampai ulasan kamu justru melompat ke kegiatan, ke X. Yang banyak saya dapatkan seperti itu. Yang banyak saya dapatkan, wah kenapa analisanya agenda 2 ini kok ke kegiatan?
agenda 2 ini bukan ke kegiatan, agenda 2 ini ke tahapan kegiatan. Agenda 3 ke kegiatan. Ingat itu. Isu itu terkait dengan agenda 3. Gagasan itu terkait dengan agenda 3. Kegiatan itu terkait dengan agenda 3. Visi misi itu terkait dengan agenda 3. Ingat itu. Di mana keterkaitan dengan agenda 2, nilai-nilai dasar adalah ke tahapan kegiatan. Itu kalau sudah kita pahami kan biar dibolak-balik itu. Tidak ada masalah. Itu. Baik, Pak. Terima kasih. Kenapa tidak ada yang bertanya ke kelompok, lebih banyak ke pribadi ini? Harus bertanggung jawab tuh ketua kelompoknya. Nah, kalau ada yang meragukan, silakan. Silakan Yusri. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Mungkin pertanyaan saya tentang tugas kelompok. Kemarin kan sudah ada kasus yang kami angkat dari kelompok kami. Nah, apakah kasus tersebut bisa diangkat kembali seperti halnya tugas individu tadi, Pak? Apakah tersebut bisa dilanjutkan pada nilai-nilai dasar komitmen mutu dan anti korupsi? Terima kasih, Pak. Itu kan pertanyaan bagus. Itu pertanyaan bagus. Jadi saya jawab, boleh. Kan ini peserta dapat menggunakan satu kasus saja. Walaupun ini hanya terkait dengan nilai-nilai komitmen mutu dan anti korupsi, sekarang Yusri bertanya, apakah kasus yang kita sudah angkat di sebelumnya, waktu mengulas akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, sekarang kita pakai itu lagi untuk melihat dari mana keterkaitannya dengan nilai-nilai dasar komitmen mutu dan nilai-nilai dasar anti korupsi. Kalau memang Anda bisa melihatnya bahwa itu ada kaitan, silahkan. Tapi ada juga orang tidak mau. Saya pokoknya kalau anti korupsi ini betul-betul kasus yang terkait, yang tidak bikin pusing saya, jelas-jelas sekali memang kita tarik masalahnya, yaitu kasus korupsi, macam tadi itu, kasus dana pen itu. Itu kan jelas-jelas korupsi itu. Enak nanti itu mengulasnya, mulai dari kesederhanaan, kan seperti jawaban Anda tadi itu, berganti-gantian. Oh, saya lihat tidak tanggung jawab, Pak, tidak disiplin. Oh, tidak ini, Pak, ini begini-begini. Masuk semua, 9 pun bisa masuk itu. Karena kasusnya memang jelas-jelas sudah mengindikasikan bahwa itu adalah kasus korupsi. Mudah. Tapi tidak berarti kasus tadi itu sebetulnya kalau cuma orang yang nalarnya bagus, narasinya mantap, dia bisa kaitkan ke akuntabilitas lagi. Dia bisa kaitkan lagi ke nasionalisme. Bisa. Dia bisa kaitkan lagi ke etika publik. Bisa, sangat bisa. Nah, cuma mungkin agak gimana lah, mungkin kalau orang pemerokok merokok dulu. Ya, tuh kira-kira ada kaitan ini, merokok dulu. Sediakan kopi susu itu 1 cerek, jangan 1 gelas, 1 cerek. Nah, pasti langsung cerdas kamu berpikir itu, karena berusaha mencari ini alur-alurnya kemana ini, sehingga ketemu narasinya, ketemu konteksnya. Gitu. Silakan cari yang termudah. Cari yang enak, cari yang gampang. Yang penting kamu paham. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jam berapa sekarang? Jam 9, Pak. Jam 9, Pak. Jam 9 lewat 1 menit. Jangan sampai kita sudah korupsi juga di sini, sudah lewat. Kan sini sampai jam 9. Saya mau masuk di materi angkatan sebelahnya. Ada evaluator di sini ya? Tidak ada evaluator, baik dari provinsi maupun dari kabupaten. Seperti